Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang lagi viral banget di mana-mana. Ini namanya brownies ketan hitam keju karamel. Perpaduan dari 3 rasa yang berbeda bikin rasanya makin spesial. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita siapkan dulu teflon. Kita akan bikin lapisan pertama yaitu lapisan karamelnya. Di sini aku sudah siapkan 75 gram gula pasir. Kita akan masak dengan menggunakan api sedang dulu pertama. Jadi dia nanti sampai meleleh. Nggak perlu diaduk ya teman-teman. Jadi cukup kita goyang-goyangkan aja teflonnya seperti ini sampai dia meleleh sempurna gulanya. Dia sudah benar-benar menjadi karamel. Lalu kita aduk lagi menggunakan spatula seperti ini supaya memastikan bahwa semua bagian dari gulanya sudah mengkaramel ya teman-teman. Setelah gulanya larut menjadi karamel sempurna seperti ini, langsung aja kita masukkan 6 sendok makan air. Di sini aku menggunakan air panas, boleh juga menggunakan air biasa, nggak masalah. Dan ini akan kita masak sampai gula yang sudah mengkaramel ini kembali larut dan menyatu bersama airnya. Dengan dibantu aduk menggunakan spatula sampai dia berbuih seperti ini. Kalau sudah, langsung kita gercep atau gerak cepat karena ini prosesnya nggak bisa ditinggal sama sekali. Dan di sini aku sudah siapkan tin wol berukuran 120 ml. Aku masukkan sekitar 1 sendok makan larutan karamelnya dan kita dengan gerak yang cepat diratakan ke seluruh bagian tin wolnya seperti ini. Maaf banget tadi pas ngeratain nggak ke-record sama sekali, tapi beginilah hasilnya. Dan kalau sudah, ini kita sisihkan dulu sampai nanti dia membeku ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan membuat lapisan yang kedua yaitu lapisan kejunya. Di sini aku sudah siapkan 80 gram keju oles Pridi. Dan ini akan kita lumatkan dulu sampai dia halus dengan menggunakan whisker seperti ini. Kalau kejunya sudah creamy dan halus seperti ini, kita lalu masukkan 30 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena. Dan kemudian dua bahan ini kita campur lagi menggunakan whisker sampai dia tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, langsung aja kita masukkan susu cair sebanyak 150 ml. Boleh pakai susu UHT atau pakai susu evaporasi atau juga boleh pakai susu bubuk yang dilarutkan. Kemudian masukkan 2 butir telur berukuran sedang dan ini suhu ruang. Kemudian ada bahan yang wajib banget nggak boleh di skip. Ini ada 1 sendok teh pasta vanila dan juga 1 saset vanili bubuk. Kedua bahan ini berperan supaya nanti adonan dan rasa dari lapisan kejunya nggak ada rasa amis sama sekali ya teman-teman. Dan kalau sudah masuk semua bahan-bahannya, tinggal kita kocok aja seperti ini. Dicampur menggunakan whisker sampai semuanya benar-benar menyatu rata. Dan bahan terakhir yang kita masukkan yaitu 100 ml minyak sayur. Mix lagi menggunakan whisker sampai semua bahan benar-benar menyatu, tidak ada minyak yang terpisah di bagian atasnya. Nah, nanti kalau sudah, hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi memang cair ya adonannya teman-teman. Kemudian untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang masih menggumpal, kita saring sambil dimasukkan ke gelas takar supaya nanti bisa lebih mudah saat menuang ke tin wol-nya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa masih ada bahan-bahan yang agak bergerindil, jadi kita larutkan aja menggunakan sendok seperti ini. Kalau sudah, lapisan kejunya bisa kita tuang ke atas tin wol yang sudah berisi lapisan karamel. Ini lapisan karamelnya sudah membeku dan mengeras ya teman-teman. Kita masukkan saja secukupnya dulu. Untuk tin wolnya di sini tadi larutan karamel cukup kurang lebih sekitar 12 pieces dari tin wol-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dibikin 10 cup juga cukup ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan dan cetakan yang teman-teman gunakan di rumah. Oke, setelah dibagi rata, ini nggak aku timbang sama sekali, hanya aku lihat dari tinggi adonannya aja. Kalau kiranya sudah sama, insya Allah sudah sama beratnya ya. Dan di sini aku sudah siapkan kukusan kelakat.
ini aku pakai yang size-nya cukup besar, jadi 12 pieces dari tin wool-nya bisa masuk semua. Kalau misalnya teman-teman menggunakan panci kecil, itu disilahkan aja, nanti bagian atasnya ditutupi dengan lapisan kain ya supaya uap airnya tidak menetes. Dan akan kita kukus kurang lebih sekitar 15 menit sampai nanti lapisan kejunya itu setengah matang teman-teman. Sambil menunggu lapisan keju atau lapisan pertama tadi setengah matang, kita akan membuat lapisan kedua yaitu lapisan brownies. Di sini sudah aku siapkan gula pasir sebanyak 75 gram dan juga 70 ml minyak sayur. Kita masukkan semua. Lalu siapkan ayakan, kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 50 gram tepung ketan, 35 gram tepung terigu, kemudian ada bubuk coklat, aku pakai mereknya Benstrop, ini aku pakai 15 gram, 1/4 sendok teh soda kue, 1/4 sendok teh baking powder, dan semua bahan ini akan kita ayak sampai nanti dia tuh halus, tidak ada yang bergumpal dan bergerindil seperti ini. Kita haluskan semuanya, dan kalau sudah ayakannya boleh kita sisihkan dulu. Kemudian ini akan aku mix sebentar dengan menggunakan whisker. Nah, selanjutnya masukkan 85 ml susu cair. Di sini aku pakai susu bubuk yang dilarutkan dengan air ya, teman-teman. Boleh diganti dengan susu evaporasi atau juga dengan susu UHT, disesuaikan aja dengan apa yang teman-teman punya di rumah. Dan kemudian setelah itu masukkan 1 butir telur, lalu diaduk lagi sampai semua bahan tercampur menjadi satu dan rata. Oke, semua bahan sudah tercampur rata dan ini konsistensi akhirnya memang agak cair seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan kita siapkan dan dimasukkan ke dalam gelas takar supaya nanti saat menuang bisa lebih mudah. Setelah dikukus selama 15 menit, lapisan kejunya sudah setengah matang atau setengah set. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai dendang yang besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengukus lapisan pertama itu memang cukup lama dibandingkan dengan teman-teman mengukus dengan dendang kecil atau kukusan kecil. Kurang lebih sekitar 5 menit aja dia sudah setengah set. Jadi nanti disesuaikan ya, jangan sampai lapisan kejunya itu terlalu matang karena bisa menyebabkan lapisan kejunya menciut dan nantinya lapisan dari browniesnya ini longsor, jadi kurang cantik hasilnya ya teman-teman. Oke, lapisan dari browniesnya semua adonan sudah aku tuang sama rata, dikira-kira saja. Kalau misalnya tingginya sudah sama, itu insya Allah sudah sama juga ya teman-teman. Dan kemudian akan kita kukus lagi kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai adonannya matang. Dan setelah 20 menit dikukus, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, Masya Allah, ini mengembang dengan sempurna dan juga gemoy-gemoy ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri hasilnya, cantik banget. Dan akan kita langsung angkat aja dari kelakat atau kukusannya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Brownies ketan hitam keju karamel sudah jadi. Hasilnya satu resep ini aku mendapatkan 12 pieces dengan menggunakan tin wool berukuran 120 ml dengan tinggi yang kurang lebih tidak sampai full penuh ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mau dibikin full penuh, mungkin teman-teman bisa menggunakan 10 tin wool aja. Dan ini adalah saat-saat yang paling bikin aku penasaran. Jadi ketika dibalik hasilnya, wow, Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Bener-bener mewah tampilannya dan super cantik banget. Jadi lapisan pertama adalah lapisan karamel, lapisan kedua lapisan keju, dan lapisan ketiga adalah lapisan brownies. Bisa dilihat dari potongannya, benar-benar terasa lembut banget, cantik banget tampilannya, dan ini rasanya Masya Allah enak banget ya teman-teman. Jigil-jigil gini ya teman-teman, teksturnya gemoy banget. Dari satu gigitan teman-teman bisa merasakan 3 sensasi rasa yang berbeda. Lapisan pertama kita mendapatkan rasa manis dari gula karamelnya dan juga aromanya yang wangi. Dan lapisan kedua ada lapisan keju yang gurih dan super lembut. Serta lapisan ketiga ada lapisan brownies yang keras-keras, ada sensasi dari ketannya.
Nah, kalau untuk isian snack box atau untuk ide jualan, teman-teman bisa menutup tin wall-nya dan juga memberikan stiker supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik. Atau kalau misalnya teman-teman mau kelihatan lebih cantik bagian atasnya, bagian karamelnya yang lumer itu, teman-teman bisa menggunakan mika yang lebih cantik atau boleh mika sederhana seperti ini. Intinya dibalik aja supaya nanti lapisan karamelnya itu bisa lebih terlihat jelas. Kalau aku sebagai contoh menggunakan mika yang simple seperti ini ya teman-teman. Hasilnya banyak, rasanya enak, dan tampilannya yang super cantik. Teman-teman wajib banget untuk cobain di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.